Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tantia. Untuk anggota ada Rian, Retno, dan Tia. Kami dari kelompok CPNS Depok angkatan 5, kelompok 3, subkelompok A. Kami akan menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak yang diterapkan di tempat bekerja kami masing-masing. Baik, mari kita memulai diskusi ini dari poin-poin berakhlak. Mungkin boleh dari Retno terlebih dahulu, apa sih pengertian berorientasi pelayanan? Ya, izin melanjutkan. Untuk berorientasi pelayanan itu terdiri dari materi yang jelas, strategi yang tepat, dan adanya kepuasan masyarakat. Bagaimana sih ini penerapannya di OPD Karian sama Katia? Ya, terima kasih Kak Retno. Untuk penerapan di OPD saya, yaitu di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, penerapan berorientasi pelayanan salah satunya adalah pemberian pelayanan yang jelas, seperti pemberian layanan KTP, KK, penyuluhan, sekaligus pelaksana program pemerintah seperti program Kampung KB, Kota Layak Anak, Kota Ramah Lansia, dan lainnya. Kalau untuk penerapan di kelurahan lain, seperti Kelurahan Meruyung, gimana sih Kak Tia? Izin melanjutkan ya. Eh, Kalau dari kelurahan tempat saya bekerja yaitu Kelurahan Meluyung, tidak jauh beda dengan Kelurahan Grogol yaitu tempat Mas Rian bekerja. Kami di sini juga melayani semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan ketika ada keluhan. Lalu kami juga menghadiri rapat koordinasi untuk tim pendamping UMKM eh, untuk mengevaluasi perkembangan bagaimana pembinaan usaha UMKM yang setiap bulan diadakan seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin bisa diberikan pengertian akuntabel oleh Kak Tantia. Silakan Kak Tantia. Terima kasih Kak Tia, mohon izin ya dijawab yang akuntabel. Kalau untuk pengertian akuntabel berarti tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan dari hasil yang kita kerjakan. Contoh kayak berikrar dan integritas. Menurut Retno dan Rian, penerapannya gimana sih? Ya, terima kasih Kak Tantia. Izin melanjutkan untuk penerapan akuntabel di tempat kerja saya yaitu Kelurahan Sukatani itu memelihara fasilitas kantor seperti komputer, laptop, printer, AC secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dan selalu mematikan alat elektronik saat sudah tidak dipakai. Kalau untuk di tempat kalian bagaimana? Ya, terima kasih Kak Retno. Kurang lebih untuk di kelurahan saya juga hampir sama, yaitu menggunakan barang-barang milik negara dengan baik serta terus merawatnya. Selain itu juga dalam pelayanan, ketika kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terdapat masyarakat yang bertanya terkait biaya administrasi, kami akan menyampaikan bahwa pemberian pelayanan dari kelurahan tidak mengenakan biaya. Kemudian untuk nilai selanjutnya ada nilai kompeten. Untuk kompeten sendiri ini pengertiannya bagaimana sih Kak Tia? Saya izin melanjutkan ya. Kalau menurut saya kompeten itu terampil atau ahli di bidang tugasnya. Jadi keterampilan itu sesuai dengan bidang tugasnya gitu. Ya, lalu saya lanjutkan ya, bagaimana nih penerapannya di lingkungan kerja Katantia dan Karetno. Baik, Kak Tia izin melanjutkan. Contoh prakteknya di tempat OPD saya bekerja, yaitu saya sedang di kelurahan, jika terdapat kesulitan, contohnya penginputan SPJ. Karena keterbatasan informasi, maka saya mencari informasi dari rekan lain atau eskalasi kepala seksi Ekbang untuk meningkatkan kemampuan diri. Kalau untuk Karetno sendiri gimana di kelurahan? Ya, izin melanjutkan. Untuk di tempat saya tidak jauh berbeda dengan di tempat Katantia. Pegawai senior itu dengan senang hati membantu para anak baru seperti CPNS dalam mempelajari terkait pekerjaan-pekerjaan sehingga tidak mengalami kesulitan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Lalu untuk selanjutnya harmonis, pengertiannya bagaimana Kak Rian? Ya, izin melanjutkan. Untuk pengertian harmonis sendiri, harmonis merupakan suasana yang nyaman, tenang, dan kondusif yang dapat diciptakan dengan sikap saling peduli dan saling menghargai. Nah, untuk penerapannya sendiri, bagaimana sih Kak Tia dan Kak Tantia? Izin melanjutkan ya untuk memberikan contoh penerapan di OPD tempat saya bekerja.
kalau di tempat saya itu dengan tidak mengganggu rekan kerja yang sedang bekerja agar pekerjaannya itu dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu. Bagaimana kalau di tempat Kak Tantia sendiri? Izin melanjutkan, kalau untuk contoh prakteknya di tempat OPD saya bekerja, yaitu tidak saling membeda-bedakan, baik pegawai ASN maupun yang non-ASN, karena dengan saling menghargai dan menghormati sesama rekan kerja, akan menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif, aktif, dan saling support satu sama lain. Mungkin bisa dilanjut melalui pengertian loyal oleh Retno. Bagaimana, Kak Retno? Ya, izin melanjutkan. Untuk pengertian loyal sendiri yaitu taat kepada aturan. Misalnya pemimpin ditunjuk oleh peraturan sehingga kita harus taat kepada pemimpin. Nah, untuk penerapannya di OPD masing-masing bagaimana ini Kak Rian dan Kak Tia? Ya, terima kasih Kak Retno. Untuk penerapan loyal pada OPD saya sendiri, contohnya adalah seperti pelaksanaan apel di OPD kecamatan kami. Kami melaksanakan apel di kelurahan dan kecamatan. Untuk di kecamatan sendiri sesuai dengan perintah yang diberikan oleh OPD kecamatan kami, yaitu Kecamatan Limo. Kalau untuk Kak Tia sendiri bagaimana Kak? Izin melanjutkan ya, kalau kan karena saya dan Rian satu kecamatan, jadi kami biasa mengikuti apel setiap hari Rabu di Kecamatan Limo. Dan kalau di tempat saya ini, ya kita tuh harus berperan aktif dalam setiap kegiatan yang ada di kelurahan maupun kecamatan seperti itu. Mungkin selanjutnya adaptif, bisa diberi pengertian mengenai adaptif oleh Kak Tantia, silahkan. Baik, izin melanjutkan. Pengertian adaptif berarti menyesuaikan. Contohnya menyesuaikan menjadi ASN yang profesional seperti menguasai bidangnya. Kalau menurut Retno dan Rian, penerapannya gimana? Ya, makasih Kak Tantia. Izin melanjutkan kalau untuk penerapan adaptif di tempat kerja saya, Kelurahan Sukatani, karena udah mengikuti perkembangan teknologi saat ini, jadi sebagian besar pemberian informasi sudah melalui media sosial, sehingga informasi yang dikeluarkan tidak tertinggal dan dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Kalau untuk di tempat kalian bagaimana? Ya, terima kasih Kak Retno. Untuk penerapan adaptif dalam OPD saya, salah satu contohnya adalah terkait administrasi pemberian layanan kesehatan yang baru, yaitu sistem jaminan pelayanan, yang kami bekerja sama juga dengan Puskesmas. Dan untuk pengurusan administrasinya dilakukan di Kelurahan Grogol, dan pemberian layanan ini staf-staf kami pun menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang baru dan baru berlaku gitu. Nah, kemudian untuk nilai selanjutnya ada nilai kolaboratif. Untuk pengertiannya sendiri bagaimana sih Katia? Izin melanjutkan ya, di sini kan dari berakhlak itu terakhir Kak, itu kolaboratif. Kolaboratif tuh bisa disebut juga dengan bekerja sama, yaitu bekerja sama sesuai dengan bidang tugasnya atau sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu. Mungkin bisa diberikan contoh penerapan di tempat kerja kalian untuk Kak Tantia dan Kak Retno, silahkan. Baik, kalau dari saya sendiri, di tempat OPD saya bekerja, contoh kolaboratif itu seperti pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam OPD. Dan setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai jika terdapat kendala dalam organisasi, dibahas secara transparan, saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Kalau untuk Kak Retno sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Izin melanjutkan kalau untuk di Kelurahan Sukatani, misal pengelola keuangan dan BPP kan sama-sama di bidang yang sama, itu saling bekerja sama dan membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Tantia. Baik, demikian hasil sharing mengenai core values ASN dari masing-masing tempat bekerja kami. Dan ternyata untuk implementasinya saling beragam. Namun tetap memegang teguh nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.